Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya dan sobat-sobat Kang Abbas, di setiap penghujung tahun, yaitu tahun Masehi, sebagian besar manusia di setiap belahan dunia ini adik-adik, mereka melakukan satu kegiatan. Di antara mereka ada yang membakar kembang api, menyalakan petasan, dan juga mereka memeriahkan menyambut satu tahun yang baru. Dan biasanya nih adik-adik, di malam tanggal 31 Desember, orang-orang berkumpul-kumpul di jalanan. Tapi adik-adik, di antara mereka ternyata juga ada orang-orang Islam. Padahal adik-adik, perayaan ini sebenarnya perayaan yang dilaksanakan oleh orang kafir dan merupakan kekhususan bagi orang-orang kafir karena mereka mempunyai keyakinan dari perayaan ini. Oleh karena itu adik-adik dan juga sobat-sobat Kang Abbas, orang-orang Islam dilarang mengikutinya dan juga mengadakannya. Kenapa sih dilarang? Nanti Kang Abbas akan bahas. Tapi sebelumnya kita mulai dulu adik-adik dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassaral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik, sebagaimana tadi sudah Kang Abbas sampaikan, bahwasannya ada satu ritual yang dilakukan setiap di akhir tahun Masehi, yaitu pada tanggal 31 Desember yang dimulai menjelang malam hari hingga tengah malam, tepatnya ketika memasuki waktu jam 12 atau 00. Dan sebelumnya mereka mengadakan penyambutan. Dan ketika di malam tersebut mereka membakar kembang api, mereka menghidupkan petasan dan juga lain sebagainya. Ternyata adik-adik, kegiatan tersebut merupakan adalah kegiatan kekhususan dari keyakinan orang-orang kafir. Kenapa? Karena adik-adik, orang-orang kafir meyakini pada tanggal 1 Januari itu adalah tanggal yang mereka yakini akan memberikan dampak kebaikan buat diri mereka. Adik-adik, ritual atau perayaan ini sudah terjadi 600 sebelum Masehi. Jauh sekali, bahkan jauh lebih jauh lagi dari itu adik-adik. Yaitu pada bangsa Romawi, di mana orang-orang Romawi adik-adik sebelum mereka beragama Nasrani, yang mereka beragama animisme adik-adik ya, yaitu menyembah berbagai macam Tuhan, berbagai macam dewa. Mereka meyakini pada tanggal tersebut adalah tanggal yang akan memberikan kebaikan kepada mereka, yang mereka akan mendapatkan satu kebaikan di masa yang akan datang. Karena adik-adik pada masa itu di zamannya Romawi, mereka punya dewa namanya Dewa Janus. Itu dewa yang memiliki dua muka, satu muka menghadap ke depan dan satu muka menghadap ke belakang. Yang diyakini dewa ini yaitu mereka akan mendapatkan kebaikan di masa-masa yang akan mendatang kalau mereka melakukan ritual ini dan memohon kepada Dewa Janus agar diberikan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang atau di tahun depan. Nah, kemudian ritual ini diambil dan dijadikan ritual oleh orang-orang Nasrani ketika orang-orang Romawi memiliki keyakinan atau agama Nasrani. Tapi sayangnya adik-adik, ternyata orang-orang Islam malah ikut-ikutan melaksanakan perayaan seperti ini tanpa mengetahui sejarahnya. Tadi jelas adik-adik ya, sejarahnya adalah untuk menghormati Dewa Janus. Makanya adik-adik, Januari atau awal tahun di bulan Masehi ini memulai dengan bulan Januari yang diambil dari nama Dewa Janus. Yang mereka meyakini kalau mereka merayakan perayaan ini, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Mendapatkan suatu luar biasa lah gitu adik-adik ya, menurut keyakinan mereka. Nah, adik-adik, selain itu
perayaan-perayaan ini juga di dalamnya ada ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan yang juga mengandung berbagai macam kesyirikan. Karena tadi yang pertama jelas adik-adik, ya. Perayaan yang diyakini mendatangkan kebaikan berdasarkan dari dewa-dewa tersebut itu merupakan kesyirikan. Karena adik-adik yang namanya kebaikan dan keburukan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang merayakan dengan tadi adik-adik menghidupkan kembang api, kemudian juga menghidupkan petasan, menyalakan petasan adik-adik. Ternyata ya, kegiatan tersebut juga ada keyakinannya adik-adik. Pada waktu itu adik-adik di masa tersebut mereka meyakini bahwasannya ada makhluk ya, yang sangat buas, yang sangat luar biasa, ya, menyeramkan dan juga bahkan menyakiti mereka, yang datang setiap di penghujung tahun. Dan makhluk ini adik-adik ya diyakini ada makhluk gaib yang berasal dari gunung, bahkan juga katanya tinggal juga di dalam lautan, dan dia akan muncul di setiap akhir tahun. Lalu kemudian orang-orang Cina membuat sebuah alat dari bambu untuk meledakkan sesuatu yang diyakini dengan suara ledakan tersebut membuat takutnya si makhluk gaib ini yang dikenal dengan nama yaitu Nian. Jadi adik-adik makhluknya dinamai Nian, yaitu makhluk yang besar berbulu, punya taring, punya tanduk, dan punya kuku yang sangat tajam, badannya besar, matanya menyeramkan, yang diyakini dengan petasan dan juga kembang api akan mengusir roh jahat tersebut. Dan itu pula yang diyakini oleh bangsa-bangsa Romawi adik-adik, yang meyakini bahwasannya dengan mereka melaksanakan perayaan malam tahun baru tersebut akan mengusir roh-roh jahat, akan mengusir hal-hal yang buruk. Makanya mereka meyakini dengan memohon pertolongan kepada Dewa Janus, maka di tahun yang depan, tahun depan mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, yang disayangkan adik-adik, baik teman-teman adik-adik juga ada sebagian yang masih merayakan yang namanya perayaan tahun baru. Mungkin karena tidak tahu adik-adik ya. Karena itu mudah-mudahan dengan video ini Kang Abbas bisa memberikan pengetahuan kepada adik-adik dan juga teman-teman adik-adik, insya Allah. Adik-adik, yang pertama jelas perayaan ini adalah perayaan yang dilarang di dalam Islam. Kenapa adik-adik? Karena di dalamnya ada mengandung unsur kesyirikan, yaitu meyakini adanya kekuatan dan kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal adik-adik, kata para ulama adik-adik dalam kitab Ushul Tsalatsa, Islam itu maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu tunduk pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk patuh dengan mentaati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Nah, itu makna Islam adik-adik. Sudah tahu atau mungkin sebagian belum tahu adik-adik ya, tapi kalau sudah tahu maka wajib meninggalkannya. Di mana perayaan-perayaan tersebut ternyata mengandung kesyirikan, yang meyakini kepada Dewa Janus, yang meyakini bahwasannya bisa mengusir roh jahat, mengusir makhluk gaib yang diyakini tadi, dengan mereka melakukan perayaan di tahun baru tersebut adik-adik. Maka jelas adik-adik, hal tersebutlah yang membuat para ulama menjelaskan terlarangnya melaksanakan perayaan tahun baru. Sebabnya tadi, yaitu pertama adik-adik mengandung kesyirikan di dalamnya. Yang kedua adik-adik, perbuatan tersebut orang-orang Islam kalau melakukannya berarti sudah jatuh dalam meniru-niru orang kafir. Karena adik-adik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dijelaskan para ulama adik-adik, maksudnya adalah orang yang meniru-niru orang kafir, maka kelak nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, dia akan dibangkitkan bersama golongan orang-orang yang berlumuran dengan dosa dan pelaku maksiat, yaitu orang-orang kafir. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafidhahumallahu ta'ala, beliau menjelaskan adik-adik, kata beliau, wahai hamba-hamba Allah,
Siapakah orang yang rela ketika dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang pelaku maksiat dan orang-orang yang berlumuran dengan dosa? Nauzubillah adik-adik. Siapa yang mau dibangkitkan bersama orang-orang kafir? Nggak mau adik-adik. Kenapa? Karena jelas kalau kita berada di barisan orang-orang kafir akan mendapatkan banyak sekali bentuk siksaan dan azab. Karena adik-adik orang-orang kafir itu di akhirat mereka akan selalu diazab sampai selama-lamanya. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang rela dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang kafir? Disebabkan karena mereka meniru-niru orang kafir. Makanya adik-adik, yang kedua adik-adik bahwasanya kita dilarang meniru-niru orang kafir. Kemudian yang ketiga adik-adik, perbuatan tersebut yaitu menyambut perayaan dengan petasan, dengan kembang api adalah merupakan sesuatu yang dilarang karena perbuatan yang memboroskan harta adik-adik. Kan kita beli petasan, beli kembang api ya, dengan harga yang lumayan adik-adik, cuman untuk mendengar bunyi der, terus ada kembang api, ada cahaya lalu hilang, lalu beli lagi, bakar lagi. Sama saja kita membakar uang adik-adik ya. Dan harganya pun tidak murah. Dan itulah dinamakan dengan perbuatan memboroskan harta adik-adik. Sebagaimana adik-adik Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin." La tubadzir, janganlah kalian memboros, janganlah kalian membuang-buang harta kalian tabdzira dengan secara boros. Innal mubadzirina, karena sesungguhnya orang-orang yang memboroskan hartanya atau para pemboros atau pemboros-pemboros, sesungguhnya para pemboros-pemboros ini adik-adik kanu ikhwanas sayatin, adalah saudara-saudaranya setan. Nah, adik-adik mau jadi saudara setan? Pasti nggak ada yang mau ya. Karena jelas kalau jadi temannya setan atau menjadi saudaranya setan, dia nanti kelak akan bersama setan, nanti akan mengikuti perbuatan setan yang pada akhirnya akan menyebabkan dia terseret dan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu dia adik-adik. Dan juga adik-adik dalam perayaan tahun baru juga ada satu ritual lain selain menghidupkan kembang api, membakar petasan, yaitu mengucapkan selamat tahun baru. Memangnya nggak boleh Kang Abbas? Nggak boleh adik-adik. Dijelaskan oleh para ulama adik-adik, mengucapkan ucapan selamat dari syiar-syiarnya orang-orang kafir yang mengandung kekufuran di dalamnya adalah haram hukumnya adik-adik. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Wa ammat tahniyah." Adapun ucapan tahniyah, ucapan selamat, bisairil kufri, yang merupakan siar-siarnya orang-orang kafir, muhtassati bihi, yang merupakan kekhususan bagi orang-orang kafir, faharamun bil ittifaq. Kata Ibnu Qayyim adik-adik, itu semua adalah haram hukumnya berdasarkan kesepakatan para ulama, seluruh ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari setiap belahan dunia, dari barat, dari timur, ya, dari utara, dari selatan, yang di dalamnya ada para ulama-ulama besar. Mereka semuanya para ulama Ahlussunnah mengharamkan mengucapkan ucapan selamat kepada orang-orang kafir. Haram hukumnya adik-adik. Tapi Kang Abbas, ternyata ada loh Kang Abbas, seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang gus, yang mereka malah mengucapkan ucapan selamat tahun baru, bahkan ucapan selamat Natal. Adik-adik, ya. Mereka itu para kiai, para ustadz, para dai, para gus, ya, bukanlah contoh bagi kita, bukanlah panutan bagi kita, bukanlah teladan bagi kita. Teladan kita siapa adik-adik? Rasulullah SAW dan juga para sahabat, dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan mereka tidak ada satupun adik-adik yang mengucapkan ucapan seperti itu. Padahal perayaan Natal sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adik-adik. Sudah jauh sekali terjadinya perayaan-perayaan tersebut. Nah adik-adik, ternyata orang-orang yang tadi adik-adik itu para dai,
dari kalangan ustadz, kiai, gus, ataupun habib adik-adik. Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah kabarkan adik-adik, bahwasanya kelak akan muncul orang-orang, para penyeru-penyeru yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Siapa mereka itu? Ya tadi adik-adik, itu mereka adalah orang-orang yang digelari sebagai dai yang buruk atau ulama yang buruk, ulama su'. Di antara mereka ada bisa saja seorang ustadz, seorang kiai, seorang gus, seorang habib yang mengajak kepada pintu-pintu neraka, yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, yang mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya Rasulullah melarangnya adik-adik. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Du'atun ala abwabil jahannam." Para penyeru yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha, siapa saja yang menerima seruan-seruan mereka, qadafuhu fiha, maka mereka akan mengajaknya kepada neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi adik-adik, kalau kita mendengar ada seorang ustaz, seorang kiai, seorang habib atau seorang gus yang membolehkan mengucapkan selamat Natal, yang membolehkan mengucapkan selamat tahun baru adik-adik, maka orang-orang ini telah melakukan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, dan mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Adik-adik, jika ada seseorang yang melakukan perayaan tahun baru ini tapi tidak meyakini tentang Dewa Janus, tentang Nian, makhluk gaib yang itu, dan kemudian juga sebagai bentuk pengusiran roh jahat, apakah boleh melaksanakan tahun baru? Jawabannya adik-adik, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena itu merupakan kekhususan daripada orang-orang kafir dan termasuk syiar-syiar kekufuran yang termasuk kekhususannya orang-orang kafir. Bahkan adik-adik, seandainya orang-orang Islam walaupun tidak meyakini, hanya sekedar merayakan saja atau ikutan-ikutan saja, tapi tidak meyakininya, nanti adik-adik perlahan demi perlahan mereka akan mengikuti keyakinannya orang-orang kafir. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Muslim adik-adik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Sesungguhnya kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai seandainya orang-orang terdahulu masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian akan mengikuti mereka juga. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang akan diikuti oleh kami ini?" Maksudnya adalah orang-orang yang nanti muncul adik-adik setelah para sahabat. Kemudian kata Rasulullah, "Faman, siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang akan ditiru oleh orang-orang Islam?" Itu dia adik-adik. Oleh karena itu adik-adik semuanya, kita tidak boleh merayakan perayaan tahun baru, baik tahun baru Masehi ataupun tahun baru Islam adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena perayaan kita cuma ada dua saja, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hanya dua hari raya yang Allah berikan kepada kita untuk kita rayakan, dan itu sudah cukup sekali adik-adik, karena di dalamnya banyak kebaikan yang Allah berikan di dua hari raya tersebut. Dan adik-adik, apapun bentuk kegiatannya dalam menyambut tahun baru, misalnya bakar sate ataupun misalnya bakar jagung bakar ya, tapi dilaksanakannya pada malam tahun baru dengan niat untuk menyambut tahun baru, maka perbuatan tersebut pun tidak diperbolehkan. Kenapa tidak bolehnya? Karena perbuatan tersebut dalam rangka menyambut tahun baru, walaupun bentuknya tadi. Bahkan adik-adik misalnya di malam tahun baru diganti dengan acara zikir atau tablik akbar menyongsong tahun baru, tetap tidak diperbolehkan adik-adik. Karena perbuatan tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, dan tidak pernah dibenarkan oleh para ulama dan para imam kita adik-adik, yaitu imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Baik adik-adik semuanya, itu saja yang bisa Kang Abbas sampaikan di kesempatan kali ini. Dan adik-adik, jangan lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam Islam dan juga perbuatan yang mengandung kesyirikan di dalamnya.
Tidak boleh lagi kita membakar kembang api walaupun bukan di malam tahun baru. Tidak boleh pula kita membakar petasan walaupun bukan di malam tahun baru. Tidak boleh kita mengucapkan selamat tahun baru, apalagi mengucapkan selamat Natal adik-adik. Karena itu merupakan perkara yang diharamkan berdasarkan kesepakatan oleh seluruh para ulama. Baik adik semuanya, Kang Abbas mohon maaf jika ada kata-kata Kang Abbas yang salah dan keliru. Semoga Allah mengampuni Kang Abbas dan menambahkan ilmu kepada Kang Abbas sehingga semakin banyak ilmu yang bisa Kang Abbas dapatkan dan Kang Abbas amalkan dan juga bisa Kang Abbas sampaikan kepada adik-adik semuanya. Insyaallah, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.